Shalom buat kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, PHD Remaja HKBP Bali G melalui via channel YouTube HKBP Bali G, mari kita bersatu hati untuk doa saat teduh sejenak. Kita doa saat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kita memulai ibadah ini. Tuhan mau kita mendekatkan diri kita kepadanya dengan cara meninggalkan segala sesuatu yang melanggar perintahnya. Dengan itu, marilah kita meminta tuntunan dari Tuhan agar kita bisa melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya kepada kita. Hidup kita senantiasa melakukan kehendaknya saja. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Pencipta, ya Yesus Sang Penebus kami, dan Roh Kudus yang memimpin langkah kami, Allah Tritunggal. Pada saat ini kami datang kepadamu untuk membawa pujian dan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami dalam kami melaksanakan ibadah kami PHD Remaja HKBP Bali G pada saat ini. Biarlah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus dan mulia saja. Doa kami ini kami alaskan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kudus dan mulia. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, dan jangan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Maka engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya,
Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang Ku heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina berkainya. Namun ku tahu dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku perlukan hingga hari kelak. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa atas berkat rahmat-Mu kami masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapa, terima kasih karena Kau masih menjaga kami dari mulai tadi pagi hingga pada malam hari ini Bapa, karena Engkau selalu menjaga kami dari selama-lamanya hingga selama-lamanya Bapa. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat karena Engkau segala. Tuhan, kami ingin berdoa Bapa kepada segala bangsa-bangsa, negara-negara, kota dan kabupaten-kabupaten, setiap rumah tangga kami juga ingin berdoa Bapa kepada setiap pemerintah kami. Engkau berikan pemerintah kami kebijaksanaan hikmat yang daripada-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa kepada Bapak kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Engkau berikan dia hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau, agar dia dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara kami ini dengan baik dan bijaksana Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa Bapa kepada para ahli medis kami. Engkau berikan kepada para ahli medis kami kepintaran, kebijaksanaan, kepandaian dalam mengobati para pasien-pasien yang terkena penyakit Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan, Engkau berkati juga mereka-mereka yang lelah, ahli medis kami yang lelah. Engkau berkati mereka Bapa. Engkau berikan mereka kekuatan, kemampuan dalam mengobati para pasien yang terkena penyakit Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa kepada setiap keluarga, rumah tangga. Engkau berkati Bapa. Jangan biarkan ada pertengkaran di tengah-tengah kehidupan keluarga, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Bapa kepada gereja kami, gereja Tuhan Bapa. Engkau berkati agar selalu berjalan Bapa. Engkau berkati Bapa segala gereja yang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat karena Engkau sekala Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Hujan berkatkan tercurah di bulan janji gunung, hiup segar dari sorga dan di hari berhembus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan Tuhan atas kehadiran dan kebaikan dan kemurahan serta kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini kami boleh mengucap syukur atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk kami melakukan ibadah kami PHD Remaja HKBP Bali. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dalam mendengarkan firman-Mu ini. Ya Tuhan, berkenanlah Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menjadi para pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Ini kurang lebih PHD kita yang keempat kali melalui via channel YouTube. Mungkin ada suatu proses ketika ibadah ini semakin ramai, ada proses semakin sepi, dan lain sebagainya. Kiranya saya harapkan ibadah ini tidak mengurangi semangat kita
totalitas kita dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Demikian pembacaan nats perenungan kita pada hari ini. Ada satu cerita mengenai seorang petani yang sangat miskin. Bahkan karena kemiskinannya tersebut, dia lelah hidup menjadi orang yang miskin. Jikalau kita melihat rumahnya, lantainya pun tidak bersemenkan yang halus, apalagi lantai yang berkeramik. Lantainya hanya berupa tanah, batu, dan pasir yang ia coba untuk dihaluskan, akan tetapi tidak juga halus. Jikalau kita melihat rumahnya lebih jauh lagi, bagian atap-atapnya sudah mulai bolong-bolong. Jikalau hujan datang, rumahnya kebanjiran, kemasukan oleh air. Dalam bahasa kasarnya ya, rumah tersebut jikalau ditiup angin lebih kencang sedikit, rumahnya sudah roboh. Di dalam kehidupan petani tersebut yang sangat miskin, ia selalu mengeluh dan selalu mengeluh. Mengapa ia hidup menjadi seorang miskin? Mengapa ia hidup menjadi orang yang terlantar? Mengapa ia hidup menjadi orang yang terpinggirkan? Mengapa ia hidup menjadi orang yang terhina? Dan lain sebagainya. Dan suatu ketika ia berjalan dan ia menemukan suatu sumber yang biasanya itu sumber mata air, tapi berubah menjadi sumber aliran emas. Dan ia sangat gembira, ia sangat senang. Tanpa berpikir panjang, ia pulang ke rumah untuk mengambil embernya, untuk menampung emas-emas tersebut. Lalu ketika ia sudah menampung emas itu di ember, ketika sudah penuh, dibawa pulang ke rumahnya emas itu. Balik lagi dia untuk mengambil emas itu dengan embernya. Sudah penuh, dibawa ke rumahnya lagi. Dan begitu seterusnya. Dan suatu ketika ia melihat ada suatu tulisan kecil di dekat aliran emas tersebut yang tertulis demikian: aliran ini akan berhenti ketika kamu mengatakan cukup. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh petani tersebut? Ia menghiraukan tulisan tersebut karena ia benci hidup miskin.
Ia kecewa dengan hidup miskin dan ia ingin menjadi orang yang kaya dan lebih kaya dan lebih kaya lagi. Ia terus mengumpulkan emas-emas itu di embernya, dibawa ke rumahnya, di embernya, dibawa ke rumahnya, begitu seterusnya, dan pada akhirnya rumahnya pun penuh dengan emas yang ia kumpulkan. Ia kehabisan akal, kehabisan pikiran, apa yang harus saya lakukan lagi untuk mengumpulkan emas ini. Dia tidak mau mengucapkan kata cukup. Ia mau terus mengumpulkannya. Dan suatu ketika ia menemukan suatu ide bahwa ia harus membuat lubang di dekat emas itu mengalir. Dan dengan penuh semangat ia menggali-gali, membuat lubang yang sangat dalam untuk emas itu mengalir. Ketika sudah dalam, ia naik ke atas dan ia membuat suatu kayak suatu sekat begitu ya, sekat supaya emas itu mengalir ke lubang yang ia buat. Ketika selesai ia membuat sekat itu, dan pada akhirnya emas itu mengalir kepada lubang yang ia buat. Ia sangat gembira, ia sangat senang, dan lain sebagainya. Saking senangnya, sesuatu yang terjadi pun terjadi. Ia kepleset dan masuk ke dalam lubang yang ia buat. Dan pada akhirnya ia meninggal karena tertumpuk oleh tumpukan emas tersebut. Dari cerita tersebut kita dapat melihat petani tersebut meninggal dengan keegoisannya, meninggal dengan keserakahannya, dan lain sebagainya. Apa yang mau dikatakan dalam nats perenungan kita pada hari ini? Yaitu ketamakan. Dalam bahasa Latinnya, ketamakan artinya pleonexia, yang memiliki makna kehausan untuk memiliki lebih banyak, atau dalam artian memiliki keinginan yang besar untuk menjadi orang yang kaya dan menyimpannya untuk kepentingannya sendiri. Dalam nats perenungan kita, dalam pembacaan kita dapat melihat bagaimana sifat, bagaimana sikap mempelai laki-laki itu, bahwa ia menyimpan anggur yang baik, padahal orang-orang yang ada di pesta itu sudah kekurangan anggur. Dan yang pertama, ia memberikan anggur yang biasa-biasa saja, dan anggur yang baik, yang kualitasnya sangat baik, dia masih menyimpannya, padahal orang-orang sudah kekurangan anggur. Tetapi untung saja Yesus berada di situ. Yesus memberikan mujizatnya, dan pada akhirnya acara tersebut berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi dari nats perenungan kita pada saat ini bukan mengajak kita untuk menjadi orang yang egois, orang yang serakah. Misalnya kita serakah dengan punya pikiran, nanti Yesus datang kok, Yesus hadir kok, Yesus akan menolongku, Yesus akan memberkatiku, Yesus akan memberikan mujizatnya kepadaku, sehingga aku akan menjadi orang yang egois saja, orang yang pelit saja, orang yang tamak saja, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Bisa saja dalam keegoisan sekali dua kali kita bisa berhasil melewatinya, tidak terjadi masalah. Akan tapi kita tidak tahu ke depannya. Bisa saja dari keegoisan kita, dari ketamakan kita, akan menjadi bencana, akan menjadi bahaya untuk hidup kita. Pada dasarnya, jika kita berbicara mengenai kekayaan atau uang misalnya, uang itu bukanlah masalah. Uang itu bukan menjadi penghalang, bukan menjadi persoalan, tetapi yang menjadi masalah adalah diri kita. Bagaimana kita memaknai uang di dalam kehidupan kita. Contohnya kita remaja KPP Baligi yang masih sekolah, kita memiliki uang jajan yang cukup banyak, lebih, bisa kita katakan lebih uang jajan kita dibandingkan teman-teman yang lain. Dan suatu ketika ada teman kita yang sedang kelelahan, ia kehausan, ia membutuhkan minum,
tapi ia tidak punya uang untuk membeli air minum. Tapi kita ada di situ dan kita mengetahuinya. Bukan cuma 1 minum saja yang bisa kita beli, bahkan 3-5 air minum pun bisa kita beli. Tapi teman kita hanya membutuhkan 1. Tapi kita tidak mau mengeluarkan uang kita untuk membelikan minum teman kita. Karena kita berusaha untuk, apa untungnya buat aku menolong dia? Rugilah aku menolong dia. Dan lain sebagainya. Kita memiliki sifat yang egois, atau bahkan memiliki sifat ketamakan. Ya, kita fokus kepada diri kita sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain yang membutuhkan. Lalu sebaliknya untuk kita yang misalnya punya uang jajan pas-pasan, seragam itu saja, janganlah pernah mengeluh di dalam hidup kita. Jangan punya prinsip untuk memiliki uang, mencari uang dengan cara yang tidak baik. Misalnya, aku sudah berat sekali hidup miskin ini. Aku sudah jenuh sekali hidup miskin ini. Aku ingin bekerja mencari uang dengan cara apapun. Jangan. Karena itu adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dengan itu, remaja KBP Bali G, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Ibrani 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6a. Ibrani 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6a saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jangan pernah kita mengorientasikan hidup kita hanya pada uang. Jangan sampai kita rela melakukan apapun, bahkan sampai hal yang jahat pun kita lakukan untuk mendapatkan uang. Syukurilah apa yang kita miliki. Misalnya kita sudah mengetahui orang tua kita telah banting tulang, sudah bekerja dengan keras, dengan penuh tenaga, dengan penuh semangat untuk menafkahi kita, untuk menyekolahkan kita, dan lain sebagainya. Seberapapun uang jajan yang kita miliki, berapapun nominalnya, mengucaplah syukur. Jangan pernah mengeluh. Ucaplah syukur atas apa yang kita miliki, karena kita punya Tuhan. Mengucap syukurlah atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita miliki, yang ada pada saat ini, yang kita punya. Ucaplah syukur, karena kita tahu kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Tuhan tidak meninggalkan kita, maka dengan itu janganlah kita berpaling daripada Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan untuk menjadi orang yang kaya atau apapun. Dengan itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Atau lebih jauh lagi, apa yang sebaiknya kita laksanakan? Lebih jauh lagi, apa yang kita takutkan? Tidak ada yang kita takutkan. Maka dari itu, kita semua remaja HKBP Bali G yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tinggalkanlah kehidupan yang egois. Tinggalkanlah kehidupan yang penuh keserakahan. Tinggalkanlah kehidupan yang penuh dengan ketamakan. Karena itu tidaklah menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu untuk kita semua, jangan pernah takut akan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita.
Karena kita punya Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Sehingga kita tidak perlu menjadi orang yang egois. Kita tidak perlu menjadi orang yang serakah. Tidak perlu menjadi orang yang tamak. Menjadi orang yang pelit dan lain sebagainya. Tetapi milikilah pengharapan. Dan lakukanlah hal yang baik. Dan tinggalkanlah hidup yang penuh dengan ketamakan. Sehingga Tuhan selalu ada dan senantiasa bersama-sama dengan kita, menemani kita untuk kita menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang selalu kami terima di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, baru saja kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mulia di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kami remaja AKBP Baliki yang baru saja kami melaksanakan ujian sekolah. Kiranya Tuhan memberkati hasil-hasil yang terbaik. Kiranya usaha kami, kerja keras kami tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang terbaik. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk orang tua kami. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga mereka. Tuhan yang membimbing mereka, Tuhan yang melindungi mereka dalam setiap aktivitasnya ataupun dalam setiap pekerjaannya. Dan Tuhan yang berkati dalam setiap pekerjaannya selalu sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Tuhan, kami berdoa untuk para pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, supaya keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan mereka selalu sesuai dan kehendak-Mu saja Tuhan, untuk negara kami Indonesia ini. Dan dalam pergumulan yang untuk mengatasi segala COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa hadir mengulurkan tangan Tuhan untuk para pemimpin pemerintah kami mengambil suatu kebijakan, mengambil suatu keputusan yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami di luar sana yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang memberikan obat-obatan yang terbaik kepada mereka. Para medis juga Tuhan, kiranya Tuhan menjaga dan memberkati mereka. Kiranya Tuhan berkati kami semua dalam setiap pergumulan kami, dalam kami menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang meninggalkan kehidupan yang egois, meninggalkan kehidupan yang serakah, meninggalkan kehidupan yang penuh ketamakan. Kiranya kami hanya berfokus kepada-Mu saja Tuhan. Kami tidak menjadi hamba uang, tetapi kami menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami setelah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu dalam setiap aktivitas kami. Awal dan akhirnya telah milik-Mu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan mau kita meninggalkan segala keegoisan, keserakahan. Biarlah kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Bangkitlah kita dan menyerukan nama Tuhan di dalam kehidupan kita.
Ya Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu yang membangkitkan kami. Buatlah kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup dengan Marilah kita tetapkan kehidupan yang rendah hati tersebut dalam kehidupan kita, tanpa ada sedikit pun rasa mengeluh. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan itu. Marilah kita menutup ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.